Kok bisa sih keterima kerja di Jeddah? Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal lagi ya Habibi? Ketemu lagi dengan saya di episode kedua ini. Sesuai dengan janji akan menjelaskan tentang gimana sih saya kok bisa sampai keterima kerja di Jeddah ini. Di episode sebelumnya saya sudah ngejelasin 3 motivasi atau inspirasi saya untuk bisa tinggal di luar negeri, yang itu membuat saya semakin terpacu dan semangat untuk mencapai cita-cita tinggal di luar negeri, baik itu nantinya akan kuliah ataupun kerja. Jadi selama saya sudah diterima kerja di Indonesia kurang lebih selama 6 tahun, impian itu sebenarnya masih ada. Makanya setiap tahunnya itu saya tetap melihat di website apa aja lowongan-lowongan yang ada di luar negeri. Nah, untuk memaintain impian itu sebenarnya saya nothing tulus ya untuk mengejar impian itu. Tapi dalam diri saya memiliki prinsip yang penting meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan wawasan diri agar bisa mendapatkan sebuah tempat yang cocok sesuai dengan kemampuan saya. Ya, setelah saya lulus kuliah itu diterima di program MT dari PT Mayora Indah yang kebetulan penempatannya di PT Torabika Eka Semesta Divisi Krimer yang ada di Balaraja, Tangerang. Jadi pada saat saya kerja di sana kurang lebih 6 tahun, saya mengikuti banyak kegiatan training baik internal maupun eksternal yang saya ikuti secara pribadi. Di sisi lain juga saya mengikuti sertifikasi internal seperti tim jaminan halal dan juga GMP, food safety, dan training eksternal yang saya ikuti sendiri yaitu Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Total Productive Maintenance. Ya, karena beberapa kali saya mengikuti training maupun sertifikasi, ternyata saya juga diberikan tugas untuk menjadi trainer. Jadi di situ saya memberikan transfer knowledge, membagi pengalaman, berbagi cerita maupun pengetahuan yang saya miliki kepada teman-teman semua yang ada di pabrik. Nah, itu yang memotivasi saya untuk terus men-challenge diri, mencari tahu apa yang belum saya tahu gitu. Dan ternyata saya menemukan sebuah sosmed atau aplikasi yang dimana itu isinya banyak orang sekali sharing-sharing yang katanya itu sharingnya itu daging semua, berbobot gitu. Jadi saya banyak belajar di aplikasi tersebut yaitu LinkedIn. Jadi saya banyak mengajukan connection terhadap orang-orang hebat yang ada di Indonesia, orang-orang expert pada bidang manufacturing yang mereka itu berbagi pengalaman, berbagi cerita, ilmu yang saya banyak belajar dari situ dan diterapkan di pabrik. Setelah berjalan beberapa waktu saya aktif di LinkedIn, ternyata dalam diri saya sendiri pun juga punya keinginan untuk berbagi gitu. Jadi pada saat saya melakukan training, saya memberikan training atau pada saat sertifikasi, saya membuat postingan itu di LinkedIn dan ternyata banyak reaksi-reaksi dari connection yang saya miliki di LinkedIn. Di sisi lain, saya juga memanfaatkan LinkedIn ini untuk mencari koneksi yang ada di luar negeri. Jadi beberapa orang yang sudah bekerja di luar negeri, baik dari Indonesia maupun orang luar negeri itu sendiri, saya lihat postingannya. Dan ini yang menjadi jalan saya bisa sekarang tinggal di Jeddah. Yang pernah saya lakukan dengan berani dan percaya diri yaitu direct message melalui LinkedIn beberapa orang ekspatriat dari Indonesia yang bekerja di Jeddah ini. Jadi saya menanyakan gimana sih budaya kerjanya, pressure kerjanya, dan yang pastinya saya menanyakan lowongan pekerjaan. Dan puncaknya yaitu saya mendirect message seorang manajer yang ada di pabrik ini. Kebetulan itu dari Indonesia dan saya menyampaikan saya dengan basic dari manufacturing FMCG di bidang makanan yang sama dengan saya kerja sekarang, dan beliau dengan welcome memberikan akses menuju ke HRD yang ada di sini. Jadi saya disuruh mengirimkan CV ke email HRD. Lalu saya persiapkan matang-matang CV itu sebelum saya kirim. Dan akhirnya saya beranikan diri untuk mengirim ke email HRD yang ada di sini. Setelah beberapa waktu, ternyata mendapatkan respon dan mengikuti tahapan demi tahapan setiap proses rekrutmen yang ada di sini. Jadi proses atau tahapannya saya bisa sampai diterima di sini itu sebenarnya tidak sebentar. Saya mulai dari direct message manager itu di bulan Maret tahun 2022. Lalu diberi kesempatan untuk mengirimkan CV itu beberapa bulan kemudian pokoknya, karena mungkin tidak ada lowongan ya, tapi mereka akan mereview dari CV saya.
Di sisi lain saya juga pada bulan Agustus melakukan pernikahan, jadi saya fokus persiapan pernikahan sehingga rekrutmen itu pun juga masih kedelay dari tidak ada informasi lagi dari pihak dari sini. Namun setelah menikah ternyata saya mendapatkan informasi dari HRD untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi kemarin itu rekrutmen di sini ada beberapa tahap. Yang pertama interview HR, lalu psikotes, dilanjutkan dengan interview user, dengan manager, dengan factory manager, dan juga interview bersama director untuk wilayah Middle East. Dari berbagai macam tahapan itu satu persatu saya diberi informasi dan atau dinyatakan lolos ya. Jadi saya hampir setiap hari atau setiap bulannya itu menunggu apa ada informasi lagi atau enggak. Ternyata pada saat bulan Oktober saya sendiri pun pada saat mengikuti interview itu mendapatkan musibah, yaitu terjatuh pada saat bermain badminton. Jadi tendon Achilles saya dinyatakan robek yang cukup dalam sehingga saya harus terpaksa menggunakan gips. Jadi saat itu sebenarnya saya juga ragu-ragu. Ternyata misalnya pada saat itu interview dilanjutkan dan mengerucut sampai dengan offering, namun kondisi saya masih menggunakan tongkat dan kaki saya menggunakan gips. Mungkin karena rencana Allah itu sangat sempurna, jadi memang rekrutmennya di sini pun juga dibilang masih tertunda-tunda terus. Di sisi lain juga saya sih sebenarnya masih sakit. Sampai dengan tahap akhir, pada saat itu, ketika itu istri saya dinyatakan sedang hamil dan juga saya mendapatkan informasi bahwa diterima bekerja di Saudi Arabia. Jadi Masya Allah banget mendapatkan dua kabar baik yang sangat-sangat itu membuat saya bersyukur. Rezeki dari Allah, karena ya kalau kata orang-orang sih, oh rezeki nikah, rezeki anak gitu. Setelah dinyatakan lulus, pada saat itu kondisi istri sedang hamil. Sebenarnya bimbang juga apakah berangkat ini langsung mengajak istri, berarti kan lahiran di sini atau lahiran di Indonesia. Masalahnya tuh dengan kondisi anak pertama dan juga saya istri juga belum punya pengalaman bagaimana merawat bayi. Lagi-lagi rencana Allah itu memang yang paling baik. Jadi tahapan rekrutmen saya itu masih ditunda karena harus menunggu dari director yang mengurusi proyek-proyek yang ada di pabrik sini. Jadi setelah saya dinyatakan untuk diterima dan mendapatkan offering letter, di situ disebutkan bahwa saya harus berangkat pada tanggal 1 Juli 2023. Yang dimana istri saya itu HPL, hari perkiraan lahirnya itu di tanggal sekitar 24. Jadi itu hamin 3 minggu sebelum kelahiran istri saya, anak pertama saya. Jadi saya harus mengajukan permohonan untuk penundaan keberangkatan ke perusahaan yang ada di sini agar saya bisa menemani istri saya untuk kelahiran anak pertama kita. Ternyata saya diberikan kesempatan untuk berangkat di bulan Agustus. Jadi setelah istri saya melahirkan, jadi saya masih bisa menemani, saya masih bisa merawat dan menggendong anak pertama saya. Karena saya hanya punya waktu sedikit dengan anak saya, karena nggak mungkin langsung saya bawa ke sini, makanya sebelum lahiran saya sudah mengajukan resign dari pabrik Mayora lebih awal. Jadi untuk menemani istri saya sebelum lahiran. Jadi setiap harinya mungkin selama 1 bulan saya sudah resign dari Mayora dan fokus untuk nemenin istri, nemenin jalan pagi, nyiapin makan gitu-gitu. Jadi suami siaga lah gitu. Jadi sebelum saya berangkat ke Jeddah ini. Dan tibalah di hari keberangkatan saya ke Jeddah ini pada tanggal 21 Agustus 2023. Yang sebenarnya itu adalah hari anniversary pernikahan saya dengan istri. Jadi anniversary pertama harus dirayakan dengan kepergian saya ke Jeddah ini. Rencana saya pada bulan Januari tahun 2024, kondisi anak sudah usia 6 bulan, saya akan berangkatkan untuk tinggal di sini. Jadi kita semua akan tinggal di kota Jeddah ini. Jadi mohon doanya kepada semua untuk kelancaran mulai dari keberangkatan dan juga nanti tinggal di kota Jeddah ini. Oke, itulah cerita yang bisa saya bagikan. Tetap semangat dalam mencapai cita-citanya. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, jangan mudah putus asa dengan cobaan. Tetap terus melangkah dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.